Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, pada dasarnya nikmat yang kita alami, yang kita rasakan saat ini, itu semua merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman itu dari Allah, nikmat Islam itu dari Allah, termasuk nikmat ilmu itu dari Allah. Wa ma bikum bi ni'matin fa minallah. Dengan ilmu seseorang bisa menjadi mulia sepanjang ilmu yang digunakan di jalan Allah, di jalan yang diridhai Allah, dan juga menjadi kemaslahatan bagi umat. Tetapi dengan ilmu pula seseorang bisa menjadi terhina sepanjang ilmu yang mereka gunakan di jalan yang tidak diridhai Allah. Apatah lagi dengan ilmu itu membuat dia merasa lebih tahu sehingga dia tidak takut kepada Allah. Maka untuk ilmu tidak mungkin didapatkan dengan cuma-cuma tanpa mencari. Mencari yang kita maksud di sini adalah belajar dan belajar. Belajar kepada siapa? Tentu belajar kepada seorang guru yang sikoh, yang dapat dipercaya ilmunya, sehingga dengan demikian efek daripada kita belajar tadi sehingga kita bisa menjadi tahu. Setelah tahu kita bisa mengamalkan. Nah, setelah kita mengamalkan baru membawa perubahan pada diri kita menjadi akhlak yang lebih baik. Nah, untuk menuntut ilmu setidaknya ada 3 hal yang mesti menjadi catatan penting bagi kita supaya kita tidak salah dalam memilih atau menuntut ilmu, apakah itu ilmu umum maupun ilmu agama. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hal yang pertama yang mesti kita ketahui adalah yaitu ilmu pemantapan iman. Ilmu pemantapan iman. Karena sama-sama kita ketahui bahwa seluruh ilmu yang ada di permukaan bumi ini sama, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama, ilmu sains dan teknologi maupun ilmu keislaman, ilmu pengetahuan maupun ilmu ketauhidan, semuanya sama, bersumber kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman bedanya kalau ilmu umum bisa dipelajari secara otodidak dengan cara membaca sendiri, menafsirkan sendiri, mengamalkan sendiri, itu ilmu umum. Sementara ilmu agama tidak berlaku secara otodidak, meski harus ada seorang guru yang membimbing kita. Artinya apa? Siapapun boleh menuntut ilmu sepanjang ilmu itu memberikan manfaat buat dirinya. Dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu, maka ini yang disampaikan oleh Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kenapa pada ayat ini Allah awali kata-kata beriman, setelah itu berilmu? Karena orang berilmu tanpa iman sia-sia belaka, atau orang yang beriman tapi tak berilmu, maka apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, maka perlunya kita sebagai seorang muslim melandasi sesuatu apapun ilmunya, yaitu dengan ilmu agama. Karena mempelajari keimanan dan ketauhidan itu ada di dalam agama. Bahwa ilmu pada hakikatnya sama, semua itu bersumber dari Allah. Allah yang maha memberi ilmu, kemudian manusia dipahamkan, manusia diilmukan, maka sedikit diberikan ilmu itu kepada manusia. Maka semua ilmu selain daripada ilmu agama, maka yang menjadi kontrolnya, yang menjadi pengawasnya adalah ilmu ketauhidan. Dalam ini adalah ilmu keimanan. Contoh, seseorang itu ahli dalam pertukangan, namun sebelum dia ahli pertukangan, dia punya ilmu agama. Maka sudah pasti ketika dia membangun rumah seseorang, dia sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim agar yang dibangunnya itu menjadi bernilai ibadah baginya. Seorang yang ahli pertukangan, dia paham dengan ilmu agama,
ilmu keimanan, maka sudah pasti setiap rumah yang dibangunnya pada saat siang masuk, azan pun masuk, dia tinggalkan. Kemudian setelah selesai sholat, lalu kemudian dikerjakan kembali. Betapa banyak orang-orang yang berilmu dan dia profesinya sebagai tukang, kadang tak tentu sholat, tak tentu ibadah, sementara rumah yang dibangunnya rumah orang. Kita khawatir keberkahan daripada rumah yang dibangun itu tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bedanya orang yang punya ilmu tentang pertukangan, cuman sebelumnya dia tahu dengan ilmu agama, maka ilmunya menjadi jalan terarah buat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang memiliki ilmu kedokteran, misalkan dia bisa membedah operasi plastik, maka akan membantu orang lain apabila saudaranya mengalami kecelakaan yang menyebabkan mukanya hancur, cuman Allah masih menghidupkan yang punya badan. Cuman setelah dia sembuh, dia malu dengan mukanya yang hancur itu, minder kepada teman dan tetangganya. Maka di saat itu ilmu kedokteran berperan dan boleh untuk memperbaiki wajahnya tadi yang hancur dengan operasi plastik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia tidak minder, supaya dia percaya diri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya. Sebab apa? Dia bisa terarah ilmunya karena ada keimanan di dalam hatinya. Nah, orang-orang yang memiliki ilmu keahlian, dokter, bisa operasi plastik, tapi tidak ada keimanan di dalam hatinya, maka otomatis ketika ada orang memintanya mengubah kelaminnya, yang dia awalnya laki-laki diubah perempuan atau perempuan diubah laki-laki, maka tentu ini menyalah takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapat disimpulkan bahwa iman sebagai pengontrol daripada ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu agama sebagai pengawas ilmu-ilmu yang lainnya. Coba kita bayangkan, ada orang yang gelarnya begitu tinggi, doktor bahkan sampai profesor, menjabat suatu jabatan, 3 tahun dia menjabat, ternyata apa? Uang rakyat dikorupsi. Kenapa bisa terjadi hal yang demikian? Bukankah mereka memiliki pendidikan yang tinggi? Bukankah mereka orang-orang yang mempengaruhi, orang-orang yang terkenal di mana-mana? Tapi ternyata karena tidak ada keimanan, ilmunya itu mengarahkan dia kepada perbuatan yang sesat, bahkan akan mencelakai bagi dirinya. Maka ada orang yang ahli hukum kena terjerat hukum dan lain sebagainya. Maka apapun ilmu yang kita tuntut haruslah diawali dengan keimanan, dengan ketauhidan, ilmu-ilmu agama, sebab itu akan mengarahkan ilmu kita ke jalan keselamatan. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Yang kedua apa? Khusus ilmu agama tidak bisa dipelajari secara otodidak, harus belajar seorang guru. Kita teringat apa yang disampaikan oleh Sayyid Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, pernah mengatakan, la yukhuzul ilma illa min afwa'il ulama. Tidak bisa ilmu agama itu diambil kecuali dari mulut para ulama. Kalau bahasa anak pesantrennya bertalaki, bertatap muka, ada gurunya, ada muridnya, kemudian ada ijazah sanad keilmuannya. Mengapa sanad ilmu sangat penting? Karena sanad ilmu itu adalah sebagai menjaga ilmu itu supaya tidak dikacau oleh pemikiran-pemikiran yang lain, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Artinya apa? Ketika kita belajar dengan seorang guru, maka guru akan mempertanggungjawabkan keilmuan kita. Hari ini banyak orang yang belajar secara instan dengan cara menonton ceramah-ceramah agama, baik di YouTube, Facebook, kemudian WhatsApp dan lain sebagainya. Kalau sebatas hanya pengetahuan agama tidak menjadi persoalan, tetapi ini jadikan sebagai untuk belajar, sehingga apa? Hafal 2-3 ayat sudah berani-berani menyesatkan dan mengkafirkan orang lain. Padahal ada orang yang dia mondok sampai 7 tahun mondok, tapi tak pernah kata-kata sesat yang keluar dari mulutnya. Orang yang belajar dengan banyak guru akan longgar dia dalam beragama. Artinya apa? Saling memahami pendapat orang lain. Tapi kalau orang belajar yang cuma satu guru,
maka dia akan menjadi fanatik yang dia akan menyalahi kelompok yang lain sementara kelompok dia yang benar. Coba bayangkan, inilah yang kita rasakan. Dulu kita beribadah nyaman, tidak ada yang mengganggu. Sholat kita nyaman, berzikir kita nyaman, berkunut kita nyaman, bagi yang kunut, berdoa jemaah kita nyaman, tahlilan kita nyaman, semuanya ibadah dulu kita nyaman. Tapi di akhir zaman ini yang begitu berkembang saat ini, seolah-olah saat ini kita terganggu. Katanya siap sholat tak boleh bersalaman, tiap sholat tak boleh, karena itu adalah sesuatu hal yang bid'ah, tak pernah dilakukan oleh Nabi. Logikanya siap sholat kita tak boleh bersalaman, tetapi kenapa tiap selesai sholat mereka boleh memegang HP, membuka HP-nya? Urusan siap sholat membuka HP boleh, tapi urusan selesai sholat bersalaman tak boleh. Ini terlepas daripada saat COVID atau tidaknya, tapi yang jelas ini banyak yang disalahkan apa yang kita lakukan, yang dulu pernah orang tua kita lakukan. Nah, ini sebab apa? Sebab mereka berguru dengan satu guru sehingga menyesatkan bagi yang lainnya. Lalu kemudian tidak ada toleransinya di antara kita. Orang-orang yang arif dalam beragama, bagaimanapun pendapat imam setempat, dia akan mengikuti. Ketika imamnya berdoa jemaah, dia ikut berdoa jemaah. Ketika imamnya kunut, dia ikut kunut. Ketika imamnya tidak berdoa jemaah, dia pun ikut tidak berdoa jemaah. Artinya apa? Saling menghargai. Bayangkan saja, Imam Hambali ketika sholat subuh tak pernah pakai kunut, Imam Syafi'i ketika sholat subuh pakai kunut. Satu waktu Imam Hambali pernah sholat yang imamnya Imam Syafi'i pakai kunut, dia ikut pakai kunut. Sebab apa? Sebab menghargai daripada Imam Syafi'i dan dia berada di tempatnya Imam Syafi'i. Nah, kalau dibandingkan kita dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali tidak seberapa. Imam Syafi'i, Imam Hambali mujtahid mutlak, ratusan hadis hafal di kepalanya, Al-Quran itu hafal di kepalanya, ulumul Quran itu sudah dipahami. Kenapa mereka sangat toleransi dalam hal ini, sementara kita yang cuma hafal 3 hadis saling mencaci maki di antara kita? Padahal dasarnya ada wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'u wal 'adati wal 'asyi, hendaklah kau tahan dirimu, bersabarlah karena imam sedang berdoa kepada Tuhannya. Artinya apa? Makmum dianjurkan untuk bertahan, menghargai imam lagi sedang berdoa berjemaah. Tapi hari ini apa yang terjadi? Banyak yang membid'ahkan. Sebab apa? Sebab mereka mempunyai satu guru yang fanatik, orang lain dianggap salah sementara mereka saja yang benar. Ini yang harus kita perhatikan. Yang ketiga, tentunya di samping kita mendapatkan ilmu agama, maka segera amalkan. Ilmu dan amal itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu dan amal bagaikan ikan dengan air, ilmu dan amal bagaikan pohon dengan tanah, ikan dengan air. Kalau sudah berpisah pasti mati. Begitu juga halnya dengan pohon dengan tanah, pasti mati. Begitulah, hanya orang bisa saja berteori tapi amal tidak ada. Ada orang beramal tapi tidak punya ilmu, maka sia-sia. Maka ketika kita dapat suatu ilmu, maka langsung diamalkan. Kita tahu bagaimana cara ilmu berwudu. Artinya sebelum berwudu kita membaca niat berwudu, membaca bismillah. Membaca bismillah, niat berwudu itu adalah bagian daripada kesempurnaan dalam berwudu. Pada saat kita berwudu tidak boleh berkata-kata, sebab orang yang berkata, berbicara saat wudu adalah hukumnya makruh. Kita paham ilmu itu, langsung dipraktek. Setelah berwudu, maka jarang di antara kita berdoa kepada Allah, mengangkatkan tangan kita ke belakang, langsung mengatakan berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'al min ibadika sholihin. Paham kita ilmu ini, maka segera amalkan. Ketika kita tahu bagaimana keutamaan dalam melakukan ibadah kepada Allah, salat, memakmurkan masjid Allah, orang-orang yang datang sebelum azan dikumandangkan, mereka itu adalah orang-orang yang terbaik. Kenapa dikatakan orang-orang yang terbaik? Sebab kalau dia datang berjamaah ke masjid sebelum azan dikumandangkan, pada saat azan dikumandangkan, dia akan dapat menjawab setiap lapas-lapas yang dibacakan oleh muazzin. Allahu Akbar, dia mengikuti Allahu Akbar. Pada saat hayya 'alas shalah, maka la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya begitu besar pahala bagi orang-orang yang menjawab daripada kalimat-kalimat azan. Ada orang yang datang setelah azan, maka mereka itu adalah orang-orang yang baik. Ada orang yang datang ke masjid
sudah tinggal 1 rakaat atau 2 rakaat, maka mereka termasuk orang yang kurang baik. Ada orang yang tidak datang sama sekali ke masjid, maka mereka itu termasuk orang yang tak baik. Nah, kita tentu ingin menjadi orang yang terbaik, yaitu datang sebelum azan. Paling tidak kita menjadi orang yang baik, selesai azan kita pun datang ke masjid. Nah, kita dapat ilmu ini, maka amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Dapat ilmu langsung amalkan, dapat ilmu langsung amalkan. Walaupun kita tidak hafal banyak ayat, walaupun kita tidak pernah mondok, walaupun kita tidak pernah membaca kitab-kitab ulama, tapi ilmu yang kita dapat sedikit ini kita amalkan, fadilahnya luar biasa. Ketika kita berjalan, lalu kemudian kita menemukan ada duri dan paku di jalan itu, lalu kemudian kita singkirkan, itu pahalanya luar biasa. Langsung dapat ilmu, langsung diamalkan. Itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 hal yang mesti kita perhatikan ketika kita menuntut ilmu. Tidak hanya berilmu, tapi harus diamalkan dari apa yang kita lakukan, yang apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.